Shalom, selamat pagi, keluarga besar Happy Short Family. Berjumpa kembali kita pada pagi hari ini di Renungan Harian GCA Short Generation Ministry. Dan saya bersyukur pada pagi hari ini bisa kembali berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya masih dengan tema yang saya bawakan, yaitu mengenai akar kepahitan. Kita masih masuk ke dalam bagian yang keempat pada pagi hari ini. Dan untuk ayatnya saya masih sampaikan dari Ibrani 12 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang." Dan saudara, pada pagi hari ini kita sampai pada bagian yang keempat mengenai akar kepahitan, yaitu seorang yang memiliki kepahitan akan memancarkan raut wajah yang tidak berseri, kurang menyenangkan, dan kurang sukacita. Dan untuk memperkuat apa yang akan kita bahas pada hari ini, saya akan tambahkan 2 ayat sebagai makanan kita pada pagi hari ini. Yang pertama diambil dari Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7a. Firman Tuhan berkata, "Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Nah, ini adalah firman yang Tuhan sampaikan kepada Kain sesaat setelah Kain membunuh Habel. Nah, kita sudah tahu sama-sama cerita atau latar belakang dari kejadian tersebut. Lalu ayat yang kedua, saya ambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-45. Firman Tuhan berkata, "Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya." Nah, seperti kita ketahui bersama saudara, bahwa apa yang ada di dalam hati kita itu terpancar melalui wajah kita. Kain pada saat persembahannya tidak diindahkan Tuhan, hatinya panas. Dan firman Tuhan mencatat mukanya muram. Artinya di sini bahwa setiap apa yang ada di dalam hati kita itu dapat dilihat dari raut wajah kita. Bahkan firman Tuhan menegaskan di Kejadian 4 ayat 7a tadi, apakah mungkin muka kita tidak berseri jika kita sedang berbuat baik? Dan ini berkaitan dengan Lukas 6 ayat 45 juga, yang tadi berkata bahwa orang baik akan melakukan perbuatan yang baik yang berasal dari perbendaharaan hatinya yang baik. Jadi kalau kita simpulkan bahwa orang yang memiliki perbendaharaan hati yang baik akan berbuat baik dan wajahnya berseri. Demikian juga sebaliknya, jika orang memiliki perbendaharaan hati yang tidak baik, atau dalam hal ini kita sedang membahas penuh dengan kepahitan, maka ia akan berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya, contohnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dia pendendam, tidak mau memaafkan, kemudian dia memiliki sifat toksik di dalam kumpulan komunitasnya, dan pada akhirnya berujung kepada wajah yang tidak berseri. Saudara, orang bisa saja ya menggunakan skincare yang bagus, atau bahkan mungkin dia beli produk yang paling mahal sekalipun. Tapi wajah yang berseri tidak akan mudah didapatkan selama hatinya busuk, selama hatinya penuh dengan kepahitan. Pernahkah saudara mendengar istilah inner beauty? Ya, istilah ini adalah kecantikan yang berasal dari dalam atau yang berasal dari hati. Dan sebenarnya ini juga tidak selalu terkait dengan gender tertentu, dalam hal ini wanita. Inner beauty ini bisa berlaku bagi siapa saja, bagi semua orang. Intinya adalah hati yang baik untuk memancarkan aura yang baik atau positif dari raut wajah kita. Nah, jika saudara saat ini diberikan pilihan, kira-kira saudara lebih memilih yang mana?
Pertama, saudara bergaul dengan orang yang secara fisik dinilai cantik atau ganteng gitu ya. Tapi dia seorang yang toksik. Dia selalu membawa hal-hal yang buruk, membicarakan orang lain, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, mungkin orang ini di pandangan orang tidak terlalu cantik atau tidak terlalu ganteng gitu ya. Tetapi aura wajahnya itu penuh dengan sukacita, berseri-seri. Dan yang terpenting saat ia hadir gitu ya di tengah-tengah kita, ia selalu memberikan kebahagiaan atau sukacita tertentu. Saudara kira-kira pilih yang mana? Kalau saya pribadi, saya lebih milih yang kedua. Ya karena sekali lagi, apa yang muncul secara fisik itu bukan hal yang paling penting gitu ya. Tetapi apa yang bisa kita hadirkan di dalam sebuah komunitas, itulah yang terpenting. Berapa banyak orang di luar sana yang bahkan dengan keterbatasan tertentu secara fisik, namun dia dapat menghadirkan sukacita di dalam komunitas. Saya teringat dengan salah seorang teman saya, dia memang usianya lebih tua daripada saya, kemudian nih dia buta karena sebuah kecelakaan. Tetapi ia itu masih menjadi orang-orang yang senantiasa dinantikan kehadirannya saat kita tuh ada pertemuan tertentu. Karena dia orang yang menyenangkan, fun, selalu membawa aura positif di dalam sebuah komunitas. Jadi sebenarnya fisik itu bukanlah yang utama. Teman saya aja sekalipun dia buta tidak bisa melihat, tetapi dan dia mungkin menurut pandangan orang dia nggak terlalu ganteng lah, biasa aja. Ya tapi kita semua suka berteman dengan dia dan menantikan kehadirannya. Nah saudara, jadilah orang-orang yang diharapkan atau dinantikan kehadirannya di dalam sebuah komunitas. Jadilah kita pembawa atmosfer positif di dalam sebuah komunitas. Milikilah aura wajah yang berseri dan enak dipandang oleh orang lain. Dan tidak lain tidak bukan, semua berasal dari dalam hati kita. Selama tidak ada kepahitan di dalam hati kita, maka apa yang baik sebagai perbendaharaan hati kita, itulah yang akan keluar dari raut wajah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini, kembali kami menyerahkan hati kami Tuhan. Kami rela Tuhan Engkau untuk menyelidiki hati kami Tuhan. Jikalau masih ada Tuhan kepahitan yang bersarang di dalam hati kami, dan itu muncul keluar Tuhan sehingga membuat kami tidak memiliki atmosfer yang baik di tengah-tengah komunitas kami, sehingga kami tidak memancarkan aura yang positif, tidak memunculkan aura wajah yang berseri-seri Tuhan, karena semua berasal dari dalam hati kami yang kurang baik. Ampunilah kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan bawa kami lebih lagi di dalam hubungan di dalam Tuhan, agar kami senantiasa memiliki hati yang bersih, hati yang penuh dengan perbendaharaan hal-hal yang baik, sehingga itu akan berbuah ke dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan adalah perbuatan baik dan menyenangkan Tuhan, dan terutama juga kami dapat menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan mampukan kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.